Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, kali ini sudah ada ACWNIK teman-teman ya. Ini seri V4X ya. V4X itu ekstrim teman-teman ya. Jadi buat kebut-kebutan. Oke ya, isinya yang pertama ini teman-teman, chambernya sendiri ya, ini udah saya pasang semalam ya, saya coba tes gitu ya. Kemudian juga kelengkapannya teman-teman, kelengkapannya ini isinya o-ring ya, kemudian ini buat ditaruh di atas teman-teman ya, sini ya. Kenapa ditaruh di sini? Karena ACW ini seperti yang sebelah ya, ini nggak saya pasang tuh, kalau dipasang teleskop teman-teman ya, mountingnya dikencengin itu jadi berat tarikannya ya, jadi memang pengaruh, makanya ditutup pakai ini ya. Kemudian bautnya ya, baut bawah, dan juga dapat adapter teman-teman. Ini bedanya sama ACWNIK hibrida ya, ini hibrida teman-teman, dapat adapter ya, seperti ini ya. Ini tinggal pasang di dalam ya. Kalau lihat ini lubangnya teman-teman gitu ya, ini mirip-mirip sama FX ya, konstruksinya seperti ini ya. Tinggal nanti masukin, nah masangnya begini ya, ini di loading di depan, larasnya langsung tancepin gini aja nih, cep, begini ya, nempel aja gitu ya, ditempelin di sini sudah langsung bisa dipakai gitu ya. Oke, kemudian sama o-ring teman-teman ya, o-ring untuk cadangan ya gitu. Kemudian kalau kita lihat chambernya dibandingkan sama ACWNIK hibrida teman-teman, ini yang hibrida, ini yang V4 modelnya seperti ini ya. Ini bawahnya ada manonya ya, depan belakang udah kelihatan semua ya. Ukurannya mirip dengan NIK hibrida teman-teman ya, mirip, nggak beda jauh gitu ya, mungkin sama juga ya, kita bisa bilang sama. Bedanya mungkin hanya ada di sini aja teman-teman ya, lubang transfer itu yang lebih besar ya, sama tambah mano sini ya. Mungkin karena ini nggak ada manonya ya, nggak tahu volumenya lebih gede ini kali ya, bedanya itu. Kemudian di sini ada lubang teman-teman, saya nggak tahu lubang apa ini ya, kelihatan mungkin lubang untuk ngeluarin angin teman-teman ya. Coba kita tes ya, kita tes apakah ada scoopnya. Ada scoopnya teman-teman. Kita tes saja ya, kalau pakai scoop sama enggak. Nah ini di ACW-V4X ini teman-teman, kalau teman-teman mau naikin volume ya bisa dari sini ya, gedein aja itu, dinaikin lagi gitu ya. Nah ini sini ya, berarti yang ini lubang apa ya, ini nggak kelihatan nih, itu lubang ini ya, baut ini kalau baut enggak. Oke, kita lihat nanti teman-teman ya, nanti kita infokan lebih lanjut ya, saya baru lihat, belum memperhatikan benar ya. Oke, kemudian konstruksi belakangnya sama ini mirip teman-teman ya, mirip. Saya suka pakai ACWNIK teman-teman ya, dibandingkan dengan chamber-chamber yang lain ya, dibandingkan 88, dibandingkan dengan RTX, dibandingkan sama Hammer X ya. Kenapa ACWNIK ini? Karena triggernya luar biasa teman ya, triggernya itu senggol bacok gitu ya, lembut banget ya, tarikannya juga lembut teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ini ya,
sentuh aja tes gitu ya. Ini untuk lomba enak sekali teman-teman ya, triggernya enak sekali ya. Hibridnya juga sama ya, hibridnya juga sama, enak sekali, lembut ya. Nah, jadi dari chamber-chamber lokal yang ada di Indonesia teman-teman, menurut saya ya, Acurenica ini yang paling enak triggernya gitu ya. Kemudian juga ini pun yang versi standar Acurenica hibrida buat speed tinggi juga bagus gitu ya. Ini larasnya saya pakai oval ya, sering saya pakai buat review ya. Kalau 15 grain 1000-an aja gampang kan gitu ya, gampang kita dapetinnya kan gitu, dibandingkan sama jamur-jamur lain ya, dibandingkan sama Hammer X itu dengan konstruksi yang standar gitu ya, tanpa ada itu macam-macam, kemungkinan ini lebih tinggi ya dapatnya. Itu yang saya alami ya. Kalaupun mungkin Hammer X lebih tinggi, tapi juga speednya lebih tinggi kalau dipakai OP yang sama gitu ya. Saya belum pernah membandingkan apple to apple memang, tapi dari sisi chambernya ya, chamber yang relatif kecil, relatif ringan, tampilannya juga keren, ini menurut saya lebih bagus daripada Hammer X ya, dibandingkan dengan chamber pengal ya, NP18 ya. Tentu kalau diambil speed kebut-kebutannya ya pengal lebih bagus ya, tapi dari sisi kestabilan teman-teman ya, dibandingkan sama NP18 ini lebih bagus kestabilannya kan gitu ya. Jadi overall speednya dapat, kestabilannya dapat, itu saya pilih Acurenica gitu ya. Gitu teman ya. Kita lihat di sini, lihat ya, di sini ada penguncinya. Jadi kalau kita chamber-chamber yang untuk lomba yang bagus, biasanya hammernya itu ada pengunci teman-teman. Di sini juga ada pengunci dratnya ya, sehingga kita bisa, kalau sudah ketemu settingannya gitu ya, kita bisa kencangkan ini. Nah, ini sudah nggak bisa gerak lagi teman-teman, udah nggak bisa maju lagi, bisanya mundur. Nah, betul kan? Ya, tetapi begitu ini dikunci, ada kuncian nih teman-teman, ada kuncian, udah nggak bisa gerak, ya, udah nggak bisa gerak sama sekali. Jadi konsistensi tembakan itu akan lebih terjamin ya daripada yang seperti ini, daripada HP2, Java Pro HP2 yang saya punya juga ya, itu nggak ada kunciannya, repot seperti itu ya. RTX juga nggak ada kunciannya ya. Nah, itu yang bisa kita review teman-teman. Terus kemudian di depan juga gitu, kecil kan ya, kecil lubangnya, sehingga aliran udara dari tabung itu enggak begitu turbulen teman-teman ya. Begitu nembak tes habis, dia masuk lagi gitu ya. Jadi kalaupun dikasih plenum ya mungkin enggak se ekstrim fungsinya gitu ya, dibandingkan dengan yang ininya terbuka lebar gitu teman-teman ya. Ini kecil, lihat tuh, kecil kan ya. Ya memang kayak kalau untuk lomba seperti itu ya. Kemudian kita buka valve-nya ya teman-teman ya, ruang valve-nya kita buka. Oh, ini kecil teman-teman, pakai yang 8 mili ya teman-teman ya, yang 8 mili. Kita buka. Kalau belakang saya malas buka teman-teman, terus ngelepasinnya banyak ya. Seperti ini teman-teman, lihat ya, tutupnya aja ada guide-nya juga ya, ada guide backnya. Kemudian kita keluarin. Oke, kita bisa lihat teman-teman ya, seperti ini. Ini packnya ukuran 8 mili, panjang 3,5 cm ya. Kemudian asnya ini 3 mili, panjangnya 34 mili ya teman-teman ya. Kemudian kepala valve-nya itu 6,76 kalau nggak salah ya,
atau sorry 7,6 kalau nggak salah. Kita tes saja lagi ya, saya agak lupa apa valve-nya, sekitar 7 ya, 7,6 teman, 7,62 ya. Nah dengan 7,62 kemudian di sininya gede sekali teman-teman, ini pakai 4 mili kalau nggak salah ini bukanya, 4 mili saya nggak ada ini. Oh ini ya, tutupnya pakai 4 mili ya, tutup atas tuh. Nah gede sekali ini ya. Lubangnya, lubang transfer teman-teman, kalau kita cek dari sini ya, kita cek dari sini lubang transfernya itu sekitar 6,8 teman-teman, 6,85 ya, 6,82 lah sekitar situ ya, 6,8 ya. Nah dengan 6,8 oke kita bilang aja maksimal 7 gitu ya, itu udah gede sekali teman-teman ya, lubangnya udah gede sekali. Kemudian kalau kita bandingkan sama ini lubangnya kecil teman-teman di depan itu ya, kalau kita lihat tuh ya, kan namanya lubang ini nggak mungkin lebih besar daripada kepalanya ini kan, kepala valve-nya ya. Kepala valve itu di 7,6, artinya paling mungkin ya sekitar 7 mili lah lubangnya ya, itu pun udah mepet sekali ya kalau 7 mili ya, atau sekitar 6 mili mungkin ya teman-teman. Nah kalau 6 mili hitung-hitungannya hanya di sekitar 21 mm persegi gitu ya. Kemudian lubang transfernya 7, ada 6 lebih gede lagi. Kemudian di tadi adapter transfernya itu 7,5 kalikan 5 ya. Ya, 6 dikurangi 1 mili di tengah jadi 5 ya. Jadi seakan-akan begini apa namanya? Lubangnya itu ya kecil, gede gitu ya. Habis itu langsung ketemu di apa namanya, laras ya 4,5 ya. Jadi dari sini kecepatannya tinggi, kemudian turun, terus dinaikin lagi ya. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Yang bagus harusnya dari bawah agak gede, terus mengecil paling kecil di laras ya. Jadi seperti itu ya. Nah harusnya begini nih kalau mau, atau paling nggak sama. Ini dibalik nih. Artinya apa? Artinya di lubang yang atas ini nggak banyak pengaruh teman-teman. Kalaupun gede gitu ya, kan 5 kalikan 7,5 itu kan sekitar berapa? 37,5 kan ya, 37,5 mili. Di bawah hanya sekitar 21 mili ya. Begitu ini keluar speednya tinggi itu. Nah yang namanya angin itu kalau semakin lama kemudian tidak ada yang membatasi ini ya, karena ruangannya terbatas ya, dia speednya akan turun ya. Di lewat lubang itu speednya turun, habis itu kepentok tes gitu ya. Mudah-mudahan aja bagus itu, mudah-mudahan ya. Tapi kalau lihat dari ininya kemungkinan aja ini tidak sebagus kalau dari bawahnya gede kemudian mengecil ya, sampai di laras yang paling kecil ya luasnya. Itu hitungannya gitu ya teman-teman ya. Ya artinya apa ya, tidak ada hambatan sih, ke atas sih bagus ya, cuman di bawah kayaknya kurang support untuk kebut-kebutan yang terlalu kencang sekali, yang kita butuh tinggi sekali ya. Paling kalau di 15.000 mungkin dapat ya, tapi kalau mau di 18 kayaknya enggak ya, kayak nggak akan dapat itu, seperti itu. Oke seperti itu teman-teman ya. Kokangannya nggak bisa diubah-ubah, di kanan aja. Kemudian bagusnya lagi ini sudah di bawah teman-teman, kali ini kan di atas ya. Ini kalau saya pakai magazin mentok nih teman-teman. Kalau ini nggak tahu pakai magazin mentok atau enggak, kita coba ya. Kalau yang ini pakai kanan magazin nggak bisa, jadi magazinnya harus dari kiri. Kalau yang ini oke, seandainya begini masih mentok nggak? Oh masih ketutup, sorry. Kita coba aja ya.
seandainya kebuka gitu. Atau begini ya. Nah, ini aman teman-teman ya. Aman ya, nggak kepentok sama apa magazin ya. Jadi ini bisa pakai kanan ataupun kiri magazinnya ya. Kalau yang ini magazinnya pakai kiri aja teman-teman ya. Jadi ada perbaikan dari Acerinoka, salah satunya itu magazin bisa dipakai di kanan ataupun kiri. Ini sudah diturunin teman-teman ya, lihat ya, dari sini turun ya. Nah ya, di bawahnya ini ya. Kalau Acerinoka hibrida itu masih tinggi, ini dia dari kiri ya. Itu bedanya. Kalau ini sudah ada cancel kokangnya teman-teman, ini belum ada cancel kokangnya ya. Yang ini belum ada cancel kokangnya, itu bedanya salah satunya. Kemudian apalagi ya, modelnya bentuknya ya mirip-mirip Nikkei Brida ya. Kemudian di sini ada nomor seri, cakep nomor serinya 777 ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa kaget teman-teman. Saya lagi pesan LW Polygon yang 69 cm ya. Nanti kita pasang. Harapannya sih dengan 69 cm speednya sudah tinggi, nggak perlu lagi pakai plenum teman-teman ya. Langsung pakai regulator saja sama tabung, sehingga lebih praktis dan lebih cakep ya nantinya. Itu aja bisa sharing kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat bertugas. See you.